Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kembali dapat melanjutkan kajian tafsir karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sambil menunggu masuknya waktu salat Isya. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini di malam yang penuh berkah ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Seluruh nama Allah Jalla wa Ala merupakan sifat baginya, dan bahwa nama Allah Jalla wa Ala tidaklah terbatas, tidak ada yang mampu membatasinya. Karena Nabi SAW telah menyatakan awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang telah engkau simpan di dalam alam ghaib di sisimu. Adapun hadis yang berbunyi inna lillahi tis'atan wa tis'ina nafsa man ahsaha dakhala al-jannah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang melakukan ihsa, menghafal, memahami dan mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk syurga. Telah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu penjelasan para ulama bahwa itu bukan sebagai pembatasan, tetapi hadis tersebut menyebutkan keutamaan orang yang menghafal 99 nama tersebut yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita menyatakan saya punya uang 100.000 untuk sedekah, tidak menunjukkan bahwa uang dia hanya 100.000, tetapi 100.000 yang ada hanya untuk sedekah. Selain untuk sedekah ada berapanya tidak dia sebutkan. Nah, ya, maka dari itu kita telah memahami bahwa kelirunya kita membatasi sifat Allah dengan sifat 20. Kibanda pegah sifat Allah 20. Sedangkan nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja ada 99. Dan semua nama Allah adalah sifat baginya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Nah, apalagi kurang dari itu. Dan juga telah kita pahami pada pertemuan yang lalu bahwa tidak boleh bagi seorang manusia, seorang hamba menetapkan sebuah nama atau sebuah sifat kepada Allah Jalla wa Ala kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Karena nama dan sifat Allah Jalla wa Ala adalah bagian dari Allah, dan kita tidak berbicara tentang Allah yang maha gaib ya tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, karena masalah gaib tidak terbuka untuk rasio dan akal manusia untuk meraba-raba dan menebak-nebaknya. Maka nama dan sifat Allah hanya ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan kaedah kita meyakininya bahwa sifat dan nama tersebut sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat makhluk atau nama makhluk, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh dipersamakan
tidak boleh ditakwil, ya, dan tidak boleh ditolak. Nah, ini lam yusamma bihi ghairuh. Nama Ar-Rahman adalah nama yang khusus untuk Allah Jalla wa'ala, yang tidak diberikan kepada selainnya. Tidak boleh selain Allah Jalla wa'ala dinamakan dengan Ar-Rahman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Al-Isra ayat 110. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah, berdoalah dengan memanggil Allah atau Ar-Rahman. Di sini Allah Jalla wa Ala menjadikan Ar-Rahman pengganti namanya Allah. Sebagaimana kalimat Allah tidak boleh diberikan kepada selainnya, maka demikian pula Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dari nama mana saja dari nama-nama Allah Jalla wa Ala kalian berdoa dengannya, maka sesungguhnya Allah Jalla wa Ala adalah zat yang memiliki nama-nama yang maha indah. Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Zukhruf ayat 55. Dan tanyalah kepada rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau yang telah kami utus, apakah kami menjadikan sesembahan yang boleh disembah selain Ar-Rahman? Ya, sebagaimana sisi pendalilannya Allah Jalla wa Ala menyebutkan Ar-Rahman di sini pada maqam ubudiyah, yaitu hanya milik Allah Jalla wa Ala, menerangkan bahwa kalimat atau nama Ar-Rahman tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walamma tajarrama Musailamatul Kadzdzab wa tasamma bi Rahman al-Yamamah. Dan tatkala Musailamah al-Kadzdzab, siapa Musailamah al-Kadzdzab? Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Dia telah mengaku dirinya sebagai nabi tatkala Nabi masih berdakwah di fase Mekah. Ya, dan semakin kuat ketika Nabi SAW telah meninggal. Sehingga di masa Abu Bakar dia diperangi oleh kaum muslimin yang disebut dengan perang Yamamah. Dan dia memiliki pengikut sebanyak 40,000 orang berada di Yaman. Sebagiannya mengikuti Musailamah al-Kadzdzab karena fanatik suku. Ya, karena fanatik suku. Sebagian yang lain karena tertipu dengan kesalehan dan kecerdasan Musailamah al-Kadzdzab. Karena disebutkan dalam sejarah bahwa Musailamah al-Kadzdzab ini orangnya cerdas, ya, dan menampakkan salehannya. Dan beberapa pengakuan dia yang itu wahyu turun kepadanya adalah beberapa ayat yang dia curi-curi, ya, pendengarannya dari Nabi SAW, kemudian dia sampaikan kepada kaumnya yang belum mengetahui bahwa itu ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi, atau berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan kaumnya belum mengetahuinya, kemudian dia menyampaikannya bahwa itu wahyu yang turun kepadanya. Dari kisah Musailamah al-Kadzdzab ini kita dapat menarik beberapa pelajaran, yang diantaranya bahayanya menilai dan bersikap dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Tadi kaum sebagian yang membelanya karena perasaan. Musailamah al-Kadzdzab dari kaum kita, masa kita perangi, masa kita bunuh dia? Padahal yang memerangi Musailamah al-Kadzdzab adalah para sahabat Nabi, yang diantaranya adalah Khalid ibn Walid. Ya, beliau salah satu dari panglima perang dalam perang Yamamah ini. Tapi tatkala mereka bersikap di atas perasaan, hana mangat dan seterusnya, akhirnya mereka menolak kebenaran. Oleh karena itu, kabilah Bani Hanifah yang mayoritas mereka mengikuti Musailamah al-Kadzdzab dinasihati oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Thumamah ibnu Uthal, salah satu dari tokoh Yaman. Sahabat Nabi merupakan salah satu atau bahkan tokoh Yaman yang paling besar di masa itu. Dan beliau dari kabilah Bani Hanifah. Ketika Musailamah al-Kadzdzab mulai kuat dan mulai banyak pengikutnya, beliau menyatakan
bahwa apa yang dibawa oleh Musailam al-Kadzab ini adalah muzlim la nura fih, sesuatu yang gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Maksudnya dia ini sudah jelas-jelas berada di atas kebatilan, mengaku nabi di saat nabi masih ada dan setelah nabi meninggal. Perlu diketahui, kata beliau, Nabi SAW tidak ada nabi bersama beliau dan tidak ada nabi setelah beliau, sebagaimana tidak ada Tuhan bersama Allah. Tetapi mereka tetap mengikutinya, sehingga sahabat Thumamah ibnu Utsal berlepas diri dari mereka, sehingga ketika diperangi oleh para sahabat Nabi, ya mereka termasuk orang yang membela Musailamah al-Kadzab. Ini menerangkan kepada kita bahayanya sebuah sikap yang dibangun di atas perasaan, karena perasaan belum tentu benar, dan perasaan itu berbeda-beda. Perasaan orang tua berbeda dengan perasaan anak muda, perasaan orang kota berbeda dengan perasaan orang desa, perasaan orang Indonesia berbeda lagi perasaan dengan orang luar Indonesia. Tapi kalau setiap perkara diselesaikan dengan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para salaf, maka seluruh orang yang menganut agama Islam harus mengikutinya, tidak boleh dibeda-bedakan, karena Islam untuk seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Tapi kalau dihukumi dengan perasaan manusia berbeda-beda, dan tidak semua orang sama. Contoh ini, Musailamah al-Kadzab dibela oleh kaumnya bukan karena mereka tidak tahu Musailamah al-Kadzab ini sebagai pendusta, cuma karena ya sebelumnya tokoh kita, orang soleh kita, masa tak pegah dengan talah, ya ngau orang Tuhan tayo, ulama tayo, para udah jelas-jelas ngaku nabi, apa kurangnya? Maka sahabat Thumamah ibnu Utsal menyatakan muzlim la nura fi, ini sesuatu yang gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Kalian masih ragu ini salah? Inilah terkadang sebagian orang berat ya menyatakan kebenaran sesuatu yang sudah jelas dikatakan benar dalam Al-Quran dan hadis, atau menyalahkan sesuatu yang sudah jelas salah menurut Al-Quran dan hadis karena perasaan. Ya, maka tidak boleh seorang berhukum bersikap di atas perasaan. Ya, sikap kita harus dibangun di atas ilmu agama. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah sekali-kali engkau bersikap tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, hati itu, dan penglihatan itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sekali-kali kita menilai dan bersikap dengan perasaan. Ya, terkadang sebagian jamaah salat 5 waktu dia menolak karena perasaan untuk rapat shaf. Masa rapat-rapat sih? Kayaknya nggak enak terlalu rapat. Kan pakai perasaan ini. Kayaknya kurang khusyuk. Kalau rapat bahunya saling bersentuhan dan kaki saling bersentuhan. Ini kan pakai perasaan. Ya kan? Enggak khusyuk. Ya, bagi saya kurang enak nampaknya. Padahal kalau ikut dalil jelas. Ya, Nabi menyatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf kalian, karena itu merupakan bentuk kesempurnaan salat. Nabi juga bersabda, man wasala saf wasalahu Allah, wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung dia dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan dia dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, kana yulziku ahaduna bika'bi akhihi wa mankibihi bimankibi akhihi. Kata sahabat Anas bin Malik, kami di masa Nabi kalau salat jamaah, kaki kami bersentuhan, kaki salah satu di antara kami, mata kaki salah satu di antara mata kaki kami itu bersentuhan dengan kaki saudaranya. Bahunya bersentuhan dengan bahu saudaranya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi SAW. Kalau kita beralasan saya kurang khusyuk safnya, kalau saling bersentuhan bahunya, berarti secara tidak langsung kita menuduh Nabi SAW menyuruh kita melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Pada salat Nabi lebih hebat khusyuknya. Salat para sahabat Nabi adalah salat yang paling khusyuk, yang paling sempurna, ya, yang paling semangat untuk khusyuk. Tetapi mereka tidak ada yang beralasan kepada Nabi
"Ya Rasulullah, kalau bahu kami saling bersentuhan nanti enggak khusyuk." Ya. Bahkan dengan rapatnya saf itulah salah satu sebab kekhusyuan. Karena Nabi bersabda, "Wala tad'u furujatin li syaitan." Jangan kalian membiarkan ada kerenggangan antara kaki dengan kaki satu yang lain tanpa bersentuhan, karena di situ akan dijadikan tempat oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyebutkan bahwa aku melihat di dalam salat ini salah satu mukjizat Nabi. Allah memperlihatkan kepada Nabi apa yang terjadi di belakang beliau ketika salat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan ini tidak diberikan kepada selain Nabi. Di antara mukjizat Nabi, kalau beliau salat, beliau mengetahui apa yang terjadi di belakang beliau di dalam salat, dari belakang punggung beliau. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Nabi menyebutkan bahwa beliau pernah melihat ya syaitan seperti keledai, anak keledai yang berada di antara saf-saf kalian, tatkala ada yang renggang dan tidak saling bersentuhan kakinya. Dan kita ketahui yang namanya syaitan pasti datang untuk melakukan kejelekan dan keburukan. Sehingga jangan pula kita beralasan, kan bagus syaitan ikut datang salat berjamaah sama kita. Ya kalau syaitan ikut salat berjamaah, itu namanya bukan syaitan, itu namanya jamaah masjid mau salat. Ya kan? Ada pula seorang profesor menolak hadis Nabi, berkata demikian, "Menurut saya bagus ada syaitan datang ke saf ikut salat bareng kita." Nah kalau ikut salat namanya bukan syaitan, namanya jin muslim. Ya, yang namanya syaitan itu adalah bangsa jin yang membangkang dan terkutuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, apa sebabnya? Karena bersikap dengan perasaan. Padahal kalau kita menilai dengan ilmu, seperti itulah petunjuknya Nabi SAW dalam permasalahan saf pada salat jamaah 5 waktu. Dan kalau kita ingin mencermati ruh salat jamaah, sebenarnya ruh salat jamaah itu letaknya adalah pada saf. Apa di antara ruh dan hikmah utama dari pensyariatan salat 5 waktu berjamaah? Untuk menciptakan jiwa korsa sesama kaum muslimin, ya kan? Adanya nilai korsa di situ, ya. Adanya nilai sosial di situ. Bahu orang yang kaya bersentuhan dengan bahu saudaranya yang miskin, bahu seorang pejabat bersentuhan dengan bahu saudaranya yang rakyat jelata, bahu non-Arab bersentuhan dengan bahu saudaranya yang Arab, bahu seorang ulama, seorang guru bersentuhan dengan bahu muridnya sendiri. Ini akan mendidik mereka untuk saling memuliakan satu sama yang lainnya, dan tidak memuliakan kecuali dengan takwa, dan saling merendah hati sesama mereka. Dan juga akan menciptakan jiwa korsa sesama kaum muslimin, sehingga ketika mereka berada di luar masjid pun saling saling sapa menyapa dan saling bersaudara. Karena selama 5 waktu dalam 24 jam bahu mereka saling bersentuhan, kaki mereka saling bersentuhan, sehingga ketika ada masalah di luar masjid, tanpa sengaja terjadi insiden lalu lintas, ingin dia marahi, enggak jadi dia marahi. Baru tadi saling bersentuhan bahu, baru bersentuhan kaki. Tetapi ketika dia datang salat jamaah di dalam saf, ya dia tidak mau rapat saf, seakan-akan dia seperti mau salat sendiri. Kalau mau tidak rapat saf, ya untuk rapat salat di masjid, berarti salat di rumah. Tidak mau bersentuhan dengan badan muslim, tidak mau bersentuhan dengan kaki saudara kita yang muslim, yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Yang Nabi SAW menyatakan taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu al'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri bil humma was-sahar. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih mengasihi, cinta mencintai itu seperti satu jasad, satu tubuh. Apabila salah satu dari anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh ikut begadang dan ikut demam. Kaki yang cemekam, mata ikut begadang, dan kepala ikut demam dan pusing. Seperti itulah kaum mukminin. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana Musailamah Al-Kadzab diikuti. Gara-gara apa? Perasaan. Enggak enak kayaknya kalau kita tinggali. Masa yang memerangi dia orang luar Yaman, dari Mekah, dari Madinah. Kita masyarakat dia sendiri, sekarang mau dibunuh, mau diperangi, masa kita enggak membela dia? Pakai perasaan. Karena kalau mau ikut ilmu, jelas Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi. Ya, mestinya mereka sendiri yang membunuhnya, kan? Karena mengaku dirinya sebagai
Nabi, tapi tatkala perasaan telah menjadi hakim, mereka tidak mampu menyatakan sesuatu yang salah sebagai kesalahan dan membela sesuatu yang benar yang telah mereka yakini benar. Oleh karena itu, dalam menilai dan menyikapi tidak boleh dengan perasaan, ya, tetapi menilai dengan ilmu yang bersumber Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, ya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Karena kalau kita menilai dengan perasaan, mungkin ada yang menganggap kami udah lama sekali menjalankan ibadah ini, masa enggak ada, masa kita tinggalkan, masa begini, masa begitu. Tapi kalau dengan ilmu agama, ya, terselesaikan seluruhnya. Kalau dengan perasaan, setiap orang bisa menyalahkan orang lain, menganggap perasaannya, pandangannya lebih baik daripada pandangan yang lainnya. Tapi kalau sudah Al-Quran dan hadis yang menyampaikan, yang berbicara, pemahaman para sahabat Nabi yang telah berbicara, maka siapa yang berani mengkritiknya? Nah, makanya Allah katakan khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, kalian selesaikan dengan Al-Quran, kalian selesaikan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang ini menyesatkan itu, yang itu menyesatkan yang ini mengaku dirinya paling benar, yang itu mengaku dirinya paling benar, maka selesaikan dengan Al-Quran. Buka Al-Quran, ada tafsirnya. Buka hadis, ada syarah para ulama. Sebutkan, ya, siapa yang benar akidahnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan siapa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka akidah dia adalah akidah yang keliru. Nah, di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini sangat jelas menerangkan kepada kita standar kesesatan. Apa itu standar kesesatan? Wa may ya'sillah wa rasulah. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar perintahnya, tidak menjalankan perintahnya, ya, melanggar, ya, larangan-larangannya. Siapa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka kalau kita mendengar suatu berita bahwa kitab-kitab ini adalah kitab-kitab sesat, bahwa kajian-kajian ini adalah kajian-kajian yang sesat, maka kita tuntut, ya, apa dalil dari Al-Quran dan hadis yang telah mereka selisihi. Ya, karena standar kesesatan tatkala seseorang bertentangan, akidahnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau cuma menyebutkan ini kitab-kitab sesat, ini aliran-aliran sesat, tanpa dijelaskan kenapa mereka disesatkan, apa butiran-butirannya, ayat mana yang telah mereka selisih, hadis mana yang telah mereka selisihi, ya, ini akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya mereka cuma meraba-raba, oh si fulan yang dimaksud itu dengan itu, oh fulan, akhirnya cuma menebak-nebak. Tapi kalau disebutkan sesat karena ini, pemahamannya demikian, pemahaman ini sesat karena bertentangan dengan ayat ini dari surat ini nomor ini, bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dari sahabat fulan, bertentangan dengan pemahaman para sahabat Nabi, bertentangan dengan pemahaman 4 mazhab. Ini akidahnya 4 imam mazhab, sedangkan akidah dia demikian dan demikian. Jelas, sehingga kaum muslimin mendapatkan ilmu dan kejelasan kenapa dikatakan sesat. Nah, ya, maka seseorang dalam bersikap dan menilai mesti dengan ilmu agama, tidak boleh dengan perasaan. Dan hendaknya kita selalu ingat bahwa apa yang kita ucapkan dan kita perbuatkan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Apalagi berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan dan harta manusia, bukan masalah kecil. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid."
Tidaklah ada sebuah ucapan yang keluar dari mulut kecuali ada malaikat yang mengucapkannya. Ya, yang memvonis sesat harus mempertanggungjawabkannya di hari kiamat. Yang memvonis dirinya paling benar di orang lain semua salah juga harus mempersiapkan. Jadi bukan masalah gampang. Ya. Ada hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, Nabi menyatakan, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang memvonis saudara muslimnya wahai kafir, dalam riwayat selain Bukhari wahai fasik, kalau benar, kalau enggak benar, kalimat kafir dan fasik itu kembali kepada dia. Ngeri kan? Salah vonis fatal dalam Islam. Nabi menyatakan di sini dia kafir gara-gara memvonis saudaranya muslim dengan kalimat kafir, rupanya saudaranya enggak kafir. Haru ali, maka tuduhan kafir itu kembali kepada dia. Tuduhan sesat itu kembali kepada dia. Apalagi sebuah ucapan statement yang dapat menyebabkan pertumpahan darah ya sesama kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang Imam Al-Qayyim menyebutkannya dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, bahwa ada seorang sahabat Nabi di masa beliau kepalanya itu luka parah karena terkena beberapa lempengan batu yang sangat tajam. Maka di malam hari dia junub. Di pagi harinya dia bertanya kepada beberapa sahabatnya di medan perang tersebut, apakah kalian memandang adanya keringanan untuk saya bertayamum, tidak harus mandi karena kepala saya luka parah sekarang? Maka mereka menjawab, la ma ajidu laka rukhsah, menurut kami tidak ada keringanan untuk tayamum, kamu harus mandi. Akhirnya dia pun mandi, setelah itu mati. Sampai beritanya kepada Nabi SAW. Apa Nabi katakan? Qataluhu qatalahumullah, ala sa'aluni fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya, qatalahumullah. Ini kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang Arab karena keseriusan. Ala sa'aluni, kenapa mereka tidak bertanya kepada saya sebelum mengeluarkan fatwa? Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'al, karena obat kebodohan adalah bertanya. Di sini salah fatwa akhirnya hilang apa? Nyawa kan? Nyawa orang hilang gara-gara salah fatwa. Sangat ngeri ya, sangat ngeri. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Sebelum kita menyatakan ini keliru, pikir dulu 1000 kali. Mampu bertanggung jawab di hadapan Allah? Ya. Apakah demikian secara Al-Quran dan hadis itu memang keliru secara agama? Ya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Ini salah satu pelajaran penting yang dapat kita petik dari cerita Musailamah Al-Kadzdzab ini. Kaumnya tahu dia ini nabi palsu. Hai, ngaku nabi itu ya namupum pendusta, ya kan? Ngaku nabi di masa nabi masih hidup lagi. Ya. Di fase Mekah dia sudah mengaku dirinya sebagai nabi. Ya. Sudah mengaku dirinya sebagai nabi. Tapi karena sebagian kaumnya pakai perasaan, ya, tidak rela meninggalkan Musailamah Al-Kadzdzab yang sebelumnya adalah tokoh mereka, orang soleh mereka, cendekiawan mereka, sampai mereka membelanya ketika berperang dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi. Kita masih pada nama Ar-Rahman ya, bahwa Ar-Rahman adalah nama yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, tatkala Musailamah Al-Kadzdzab disebutkan dan dinamakan dengan Rahman Al-Yamamah, dia menamakan dirinya dengan Rahman, yang ini merupakan salah satu dari nama Allah yang khusus untuk Allah. Kasahullahu jilbab al-kadhib wa syahara bihi, maka Allah pakaikan dia pakaian dusta dan masyhur dengan kalimat dusta, sehingga tidak pernah disebutkan nama Musailamah kecuali ada gelar di belakangnya dengan gelar apa? Al-Kadzdzab. Apa arti Al-Kadzdzab? Pendusta. Enggak ada yang menyebutkan Musailamah kecuali dengan gelar itu, ya. Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Tidak ada yang terluput dari mulut seseorang kalimat Al-Kadzdzab ketika menyebutkan nama Musailamah. Kenapa? Karena dia telah menamakan dirinya dengan nama yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah iqab dia di dunia. Fala yuqal illa qala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal hasil anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma bihi ghairuh wa minha ma la yusamma bihi ghairuh. Maka kesimpulannya kata Imam Ibnu Katsir, wal hasil
bahwa di antara nama-nama Allah ada yang nama-nama boleh diberikan kepada selain Allah, dan ada dari nama-nama Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian beliau berikan contoh yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, seperti kalimat Allah, ya, Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Ya, di sini ditambah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika mensyarah kitab tafsir Ibnu Katsir juga Al-Malikul Mulk. Kalau Malik saja boleh, ya, karena ada nama malaikat yang dengan nama Malik, ya Malik qdi alaina. Tetapi kalau dinamakan dengan Malikul Mulk, raja, maharaja artinya ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Ya, maharaja. Ya. Sering kan dalam film-film kerajaan, ya, masyarakatnya memanggil ya maharaja. Ya, secara tidak langsung kita membolehkan anak yang menonton film yang di dalamnya ada kalimat-kalimat kekufuran seperti itu, secara tidak langsung dia ingin mengkristenisasi anaknya sendiri. Ya. Baik. Karena televisi salah satu media. Sebagai contoh sekarang film karton yang sedang heboh di tengah-tengah anak-anak kaum muslim, film apa? Ya, ini mengajarkan kekufuran kan? Menyembah laut, menyembah dewa, sehingga anak kaum muslimin dari SD pulang dari sekolah udah begini-begini. Ini kan lambang kekufuran. Ya, lambang kekufuran, lambang penyembahan dewa. Sebagian kaum muslimin membiarkan anak yang menontonnya daripada keluar dari rumahnya. Padahal yang diajarkan di situ adalah kekufuran seluruhnya. Ya, lambang-lambang penyembahan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Seruan untuk menganggap adanya Tuhan selain Allah, ada dewa yang mampu mengatur alam semesta ini selain Allah Jalla wa Ala. Naam. Ya. Di antaranya juga adalah an-nafi' ad-dhar, pemberi manfaat dan penurun mudarat. Al-mu'ti al-mani', pemberi dan pencegah, ya, dengan digabung dua nama ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Al-qismu tsani, yang kedua, asma'un yusamma biha ghair, nama-nama Allah yang bisa diberikan kepada selain Allah, seperti Al-Aziz, ya, yang berarti perkasa, sebagaimana dalam surat Yusuf Allah menyatakan qalat imra'atul aziz, wanitanya si Aziz, rajanya Mesir, dinamakan dengan Aziz dalam surah Yusuf ayat 51, atau dengan Al-Malik sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 50 juga, wa qala al-maliku tuni bih, dan Malik tersebut, raja tersebut menyatakan datangkan Yusuf kepadaku. Atau dengan Ar-Rahim, ya, Al-Hayy, Sami', Basir, dengan syarat kita meyakini bahwa nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang maha sempurna sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Adapun hamba-hambanya yang memiliki kesamaan dari sisi nama-nama tersebut, maka itu sesuai dengan dia sebagai al-makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ini kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Apabila ada kritikan, masukan atau yang lainnya, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, 2-3 hari yang lalu ada komentar dari Buah Muhi tentang kitab-kitab yang sesat. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya saya tidak mau menuangkan di majelis umum yang seperti ini, ya. Cuma kalau sudah ditanya, ya kewajiban saya menjawab. Saya juga membaca, ya tentunya yang pertama kita berbaik sangka. Mungkin kita berbaik sangka bahwa yang mengeluarkan fatwa tersebut menginginkan kebaikan buat masyarakatnya. Inilah sangkaan kita kepada orang-orang yang ditokohkan di daerah kita. Dan itu yang kita berusaha untuk menyangkanya, bahwa tujuannya adalah kebaikan untuk mendatangkan ketentraman dan atau yang lainnya kepada masyarakatnya. Akan tetapi sesuatu itu harus dibuktikan, karena kaidah dalam Islam
yang menuduh harus mendatangkan bukti, yang tertuduh bersumpah. Nabi menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang tertuduh diminta sumpahnya. Kemudian dia bersumpah, maka dia yang dibela. Hadis dalam Sahih Muslim. Nah, sekarang saya melihat yang ada di koran situ disebutkan beberapa kitab yang diantaranya karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan karangan Syekh Al-Albani. Tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau hidup pada abad ke-12. Berarti sudah lebih dari 200 tahun yang lalu. Untuk membuktikan kesesatan beliau ini hanya memiliki satu cara sekarang. Adalah mengupas karya-karyanya. Ya kan? Karena kalau kaset rekaman nggak ada. Seorang bisa kita ketahui pemahamannya keliru kan yang pertama kita punya bukti suara, ya, atau tulisan, ya. Maka hanya bisa nilai dari karya-karyanya, dan karya-karyanya itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, seluruh karya beliau itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa India. Ya, tersebar seluruh dunia dan dibagi-bagikan kepada jamaah haji setiap haji. Saya kira tidak mungkin setingkat Syekh Sudes, ya, Imam Masjidil Haram, ya, dan ulama yang ada di Mekah dan Madinah membagi-bagikan kitab yang sesat menyesatkan buat seluruh kaum muslimin ini dari seluruh dunia yang pergi haji. Rupanya kitab itu dibagi-bagikan. Ya, salah satu yang mengontrol atau yang membuat program itu adalah Syekh Sudes. Saya kira nggak semungkin mereka yang jumlah ulamanya ribuan di sana, ya, penghafal Al-Quran, penghafal Sahih Bukhari, ya, yang dari lahir udah belajar agama sampai tuanya, mereka rela membagi-bagikan kitab yang sesat untuk seluruh jamaah haji yang datang dari seluruh negara. Dibagi-bagikan di Arafah, ya, di Mina, bahkan di dalam Masjidil Haram. Ya. Bahkan mereka terjemahkan dengan bahasa Mandarin, bahasa Urdu, bahasa Indonesia, dan ke dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang karya-karyanya banyak, di antaranya Al-Usul Ats-Tsalatsa, Al-Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, Nawaqidul Islam, Ushul Sittah. Seluruh karya beliau ini saya sudah mempelajarinya. Hampir setiap kitabnya saya menyelesaikan sebanyak 3 kali. Ya, Usul Tsalatsa saya belajar kurang lebih dari 10 kali. Ya, tidak didapatkan kesesatan di dalam Kitabut Tauhid. Nah, kalau dikatakan sesat, standar kesesatan Allah katakan tadi apa? Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, sekarang karyanya ada. Kupas dan sebutkan di mana letak sesatnya. Barang siapa yang membaca kitab-kitab dan karya-karya beliau, maka sangat jelas beliau dengan tegas mengajak kepada tauhid dan memerangi kesyirikan. Tidak boleh bergantungan hati kepada tempat-tempat keramat. Tidak boleh menjadikan kuburan tempat beribadah. Dan itu hadis Nabi sebenarnya, kan? Dalam Sahih Muslim ni. Riwayat Muslim dari Aisyah, 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia, dalam keadaan beliau sakarat, sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Maka kata baca hadisnya nanti kayak pegawai Wahabi pada hadis Nabi. Ya kan? Nabi menyebutkan bahwa kebiasaan Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan orang soleh dan kuburan orang-orang para nabi sebagai tempat ibadah. Nah, ini yang diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Syawal, tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung, dengan suatu kejadian. Mudarat dan manfaat itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Dan sebenarnya fenomena Wahabi ini, ya, ini adalah propaganda Belanda di masa itu. Ketika mereka ingin menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Dan ini propaganda Syiah untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Dan perlu diketahui, kalau kita mutarik dari awal sejarah Wahabi, dengan tegas saya menyatakan bahwa Wahabi itu adalah aliran sesat menyesatkan. Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Siapa yang memvonis aliran Wahabi sesat? Seorang imam yang bernama Al-Lukhami, yang hidup pada tahun 400 Hijriah dari Maroko.
Siapa pencetusnya Wahabi ini? Yaitu seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Dia hidup pada abad kedua Hijriyah. Dan fatwa sesat terhadap dia dan pengikutnya keluar pada tahun 400 Hijriyah. Yang mengeluarkannya Al-Imam Al-Lukhami, ulama kaum muslimin di Maroko saat itu. Kenapa dia disesatkan? Karena dia memiliki sifat pemahaman Al-Mujassimah, menyerupakan nama Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia katakan turunnya Allah seperti turunnya saya dari mimbar ini. Na'udzubillah. Ya, sifat Allah ini sebagaimana sifat kita. Namanya siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Hidup pada abad kedua. Fatwa sesat Wahabi keluar pada abad keempat. Maka Wahabi adalah aliran sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena memiliki paham Al-Mujassimah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan dalam bab manhaj dia membolehkan pemberontakan kepada penguasa yang zalim dan masih muslim. Ketiga, dia mengkafirkan kaum muslimin dengan maksiat-maksiat dosa besar. Sehingga ulama kaum muslimin yang bernama Al-Lukhami yang ada di Maroko abad keempat mengeluarkan fatwa sesatnya Wahabi yang seperti itu pemahamannya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Muhammad. Kalau dikatakan Wahabi berarti ayahnya. Sedangkan yang gentol berdakwah sunnah di masa itu beliau Muhammad, ayahnya Abdul Wahab. Kalau dikatakan Wahabi berarti pengikut ayahnya, bukan pengikut beliau. Sedangkan yang diinginkan dengan kalimat Wahabi adalah beliau. Jelas ya? Dan beliau hidup pada abad ke-12. Mungkinkah seorang mampu mengeluarkan fatwa sesat untuk orang yang datang ya 1000 tahun atau 800 tahun setelah? Kan fatwa sesat Wahabi sudah keluar abad keempat. Beliau hidup pada abad ke-12. Berarti sudah berapa ratus tahun sebelum beliau? 800 tahun kan? 800 tahun sebelum beliau ada fatwa Wahabi, sudah ada sesat. Tokohnya siapa? Dari Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah sekarang dibalik. Apa ciri Wahabi? Jenggot. Apa ciri Wahabi? Celana di atas mata kaki. Apa ciri Wahabi? Salat safnya rapat-rapat. Apa ciri Wahabi? Tidak mau buat maulid. Kan kamu balik. Kalau demikian berarti Nabi Wahabi, para sahabat Wahabi, put bohimu madhabi Wahabi karena mandum hana pubu yang yaitu mandum na sifut yaitu menau baurinya. Ini propaganda Syiah untuk menyesatkan kaum muslimin. Nah, adapun berbicara tentang Syekh Albani, maka beliau adalah orang yang pertama kali mencetus fakultas hadis di University Madinah. Kalau beliau bukan orang yang berilmu, tidak mungkin ya University Madinah tingkat internasional diangkat beliau sebagai pencetus fakultas hadis. Dan karangan-karangan beliau adalah bukti tentang sesat atau tidak sesatnya beliau. Saya tidak ingin menjawab beliau sesat atau tidak, tapi saya arahkan saja kepada karya beliau. Silahkan baca, setiap yang membacanya bisa menilainya. Seperti sifat salat Nabi, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, beliau menerangkannya dengan Al-Quran hadis, Al-Quran hadis ucapan sahabat, 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 ucapan 4 mazhab. Tidak ada ucapan beliau. Apakah kitab yang seperti ini kita katakan sesat? Tapi ada sebuah kitab yang baru, mungkin umurnya belum ada setahun, ya. Dan kitab ini dari Aceh. Judulnya Doa Fusiju, tentang anjuran Fusiju. Ini malah direkomendasi. Ya, ada kitab baru, belum ada setahun umurnya. Ya, bahkan mungkin belum ada 6 bulan. Doa Fusiju judul kitabnya. Baik. Maka jawabannya bahwa karya mereka adalah sebaik-baik bukti. Bahkan secara kaidah umum, kita ingin menilai si fulan ini pemahamannya benar atau tidak. Kalau kita tidak mampu mendengar suaranya, kan membaca karyanya. Dengan karyanya kita bisa menilai. Oleh karena itu para ulama dahulu menyatakan, ini idza aradtu an a'rifa aqla ar-rajul aqra kutubah. Kalau saya ingin menilai isi kepala seseorang itu, saya membaca karyanya. Karena karya itu adalah cermin dari isi kepala seseorang. Ini yang mungkin bisa saya jawab dari pertanyaan orang tua kita tadi, Pak Gus. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oh ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pahala terhadap makmum dalam salat bila mengikuti imam
yang berkelakuan tidak amanah dan munafik. Yang pertama, saya ingin menyatakan jangan terlalu mudah mengeluarkan kalimat munafik. Ya, munafik itu artinya alladzina yutinuna al-kufr wa yudhhiruna al-islam. Orang yang benci, dia kafir. Dia orang kafir menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Inilah yang namanya munafik. Yang Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak api neraka. Jangan bermudah-mudahan mengeluarkan kalimat munafik, karena itu perkara gaib. Ya, di masa Nabi saja Nabi sebagiannya tidak tahu munafik. Masya Allah, waktu telah. Insya Allah ini kita tunda di minggu depan ya pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.